Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan. Terima kasih atas kesempatannya sehingga saya bisa berdiri di sini untuk menyampaikan sedikit renungan untuk Bapak Ibu jemaat sekalian. Hari ini saya akan berbicara tentang terang dan perbuatan yang didasari oleh Matius 5 ayat 16. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Terang ada untuk bisa diperlihatkan, bukan untuk disembunyikan. Namun, kita juga harus tahu tujuan terang itu seperti apa. Dalam kehidupan sehari-hari, penerangan biasanya digunakan untuk menyibak atau menemukan benda yang disembunyikan oleh kegelapan. Misalnya, jika ada kotoran, dengan alat penerangan, kotoran-kotoran itu akan terlihat dan akhirnya bisa dibersihkan dengan baik. Begitu pula dengan benda-benda yang indah. Benda-benda yang indah dalam kegelapan tidak akan terlihat. Namun dengan penerangan, benda-benda yang indah akan terlihat dan akan bisa dihargai dan bisa membawa dampak buat banyak orang. Itu juga yang terjadi pada terang dalam artian rohani. Kita sebagai orang Kristen adalah berfungsi sebagai terang. Dan ketika kita menjadi terang, maka kita akan bisa memberikan dampak buat orang-orang di sekitar kita. Mereka yang kotor, jahat, atau tercela pasti akan terlihat. Dan ketika kita juga menjalankan fungsi kita sebagai terang, maka firman Tuhan yang kita wakili akan terlihat, akan tampak kebenarannya. Namun kita harus berhati-hati, karena ada orang Kristen yang mengira, menuding sana-sini, menghakimi si itu dan si anu, atau membeberkan kesalahan orang lain di depan orang adalah salah satu perbuatan terang. Bukan ya, karena firman Tuhan sendiri mengatakan bahwa ada cara yang baik untuk menegur orang yang berbuat dosa. Bisa kita baca di Matius 18 ayat 15 sampai 17. Ada juga orang Kristen yang berbuat kebaikan bukan untuk memuliakan Tuhan, tapi untuk mencari penghormatan. Itu juga bukan konsep yang benar ya, karena pada nas yang saya baca, kebaikan hati kita bukan ditujukan untuk kehormatan diri sendiri, melainkan untuk kesaksian dan untuk memuliakan Tuhan. Bukan, sekali lagi bukan untuk memuliakan diri sendiri. Prinsip ini sederhana, perbuatan baik kita memang harus berdampak, namun tidak harus selalu ditunjukkan kepada banyak orang. Contohnya, ada seorang donatur yang ingin memberikan donasi atau bantuan kepada siswa yang tidak bisa melanjutkan sekolah karena masalah biaya. Namun, donatur tersebut tidak ingin mencantumkan namanya. Akhirnya, siswa ini bersyukur kepada Tuhan, bukan bersyukur kepada donatur. Itu adalah salah satu bentuk kontribusi agar orang mengenal dan akhirnya memuliakan nama Tuhan Yesus. Matius 6 ayat 3 mengatakan, "Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu." Yesus mengajarkan ketika kita memberi, jangan sampai tangan kiri kita tahu apa yang diperbuat tangan kanan kita. Percayalah, ketika kita berbuat sesuatu dan membuat nama Tuhan dimuliakan, membuat nama Tuhan dikenal, maka walaupun peran kita tidak diketahui, Tuhan sudah mencatat upah kita di kerajaan surga jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Tuhan Yesus memberkati.